Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Onrafsan di channel Ruang Tentur ini. Pada pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sederajat untuk tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang statistika, tapi kebanyakan kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Ya, kita mulai dari soal nomor 6 ya, teman-teman. Soal nomor 6 ini kita sudah jadikan oleh-oleh di video part pertama ya tentang untuk materi statistika ini. Nah, coba dilihat, diketahui data nilai matematika untuk 12 siswa ya, yaitu ada 50, 55, 60 dan seterusnya sampai 90, 95 gitu ya. Nah, dari data-data di atas ini, pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Kita akan mengecek, kita akan mencari modusnya berapa ya, mediannya, min ini adalah rata-rata, median atau nilai tengah, dan jangkauannya. Jangkauannya ini rumusnya nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Oke, coba kita cek satu persatu. Untuk modus, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya, seperti itu. Coba kita lihat yang mana yang misalkan muncul 2 kali atau 3 kali. Kalau misalkan 50, di sini kan katanya 70 ya, coba kita cek. 70 ini ada 1, 2 ya, ini ada 2 kali. Kemudian kalau 80 ini 1, 2, ini juga muncul 2 kali. Yang lainnya ini sepertinya 1 kali saja ya. Berarti modusnya 70 dan 80. Oke, ini benar. Kemudian median. Median itu adalah nilai tengah. Di part pertama kemarin kita sudah kita sudah bahas bagaimana cara menentukan median. Untuk menentukan median itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu, dan sepertinya untuk data ini sudah terurut ya. Coba kita hapus dulu yang ini. Oke. Jadi median itu yang ada yang di tengah. Ini kalau kita coba coret ya, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, kemudian ini 1, 2, ini 1, 2. Nah, berarti ada 2 angka yang di tengah seperti ini. Kalau ada 2 angka, berarti cara mencari mediannya itu kita jumlahkan kemudian dibagi 2. 70 ditambah dengan 75 per 2, ini dapatnya 72,5. Berarti pernyataan kedua ini benar. Nah, kemudian min. Min ini adalah rata-rata. Ya, cara menentukannya adalah ya, simbolnya seperti ini ya. Jumlah semuanya dibagi dengan banyaknya angka, banyaknya data. Kalau dijumlahkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dijumlahkan 12 angka ini ya, dapatnya nanti 875. 875 ini kalau dibagi dengan 12 dapatnya 72,92. Nanti teman-teman coba dikoreksi ulang ya, jangan sampai salah hitung. Berarti ini salah, gitu ya. Nah, kemudian jangkauan. Jangkauan ini nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimumnya di sini 95. Kemudian nilai minimumnya itu 50. 95 dikurang 50 dapatnya 45. Berarti yang ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4, yaitu error ya. Saya kira bisa dipahami ya teman-teman untuk soal nomor 6 ini. Kita lanjut ke soal, oh ya, tapi sebelumnya teman-teman ini kembali saya ingatkan ya, ini kita punya kegiatan di akhir bulan ini tanggal 29 ya, bulan 9. Itu kita adakan Zoom sebanyak 12 kali pertemuan untuk membahas matematika wajib dengan matematika lanjut. Kalau misalkan teman-teman berminat, boleh ada linknya ya, kita sudah simpan di bagian komentar di bawah video ini, atau boleh di WA di nomor yang di sini. Biayanya murah sekali ya, cuma 69.000 untuk 12 kali pertemuan ya. Belajarnya malam ya teman, pukul 7 sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. 3 kali dalam 1 minggu ya, sampai 12 kali pertemuan, berarti 4 pekan ya, 1 bulan kita belajar. Oke, lanjut dulu nomor 7, silakan. Ya, soalnya ini tentang pilihan ganda kompleks. Perhatikan data pada tabel di samping, ada pendapatan dalam ratusan ribu rupiah, kemudian banyaknya orang tua di sini atau frekuensi biasanya ya. Pernyataan yang benar terkait modus data tersebut adalah apakah kelas modusnya sekian, frekuensi kelas modus, nilai modusnya lebih dari ini,
dan nilai modusnya kurang dari 2.300.000 ya. Untuk menentukan modus ya teman-teman, coba kita lihat dulu rumusnya, kita tinjau ulang. Ini ada sudah saya siapkan ya. Di sini ada kumpulan rumus untuk data berkelompok. Modusnya seperti ini rumusnya. TB ditambah dengan P dalam kurung ya, dikali S1 per S1 tambah S2. Apa itu TB? TB itu TB bawah kelas modus. Saya kira teman-teman ini sedang belajar ya, atau mungkin baru lewat beberapa hari ya untuk materi statistika ini di kelasnya. Ya mungkin masih ingat tentunya. TB ini TB bawah kelas modus, kemudian P adalah panjang interval kelas. Kemudian S1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. S2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Jadi teman-teman, untuk menentukan modus ini, langkah yang pertama teman-teman cari ini adalah di mana letaknya kelas modus berada. Untuk menentukan kelas modusnya itu dilihat tentunya dari frekuensi yang paling besar nilainya ya. So kalau kita lihat yang di sini. Nah, di mana kelas modusnya berada itu dilihat dari frekuensi yang terbesar yaitu 25 ini. Berarti kelas modusnya ada di rentang 21 sampai 25 karena ini yang memiliki frekuensi paling besar gitu ya. Berarti yang ini benar, ini juga benar tentunya. Artinya kita tinggal cari berapa nilai modusnya ini. Rumusnya kan tadi adalah modus sama dengan TB ditambah dengan panjang kelas dikali S1 per S1 ditambah dengan S2. Oke. Nah, TB bawah, rumusnya itu adalah batas bawah. TB itu di mana saya mau tulis rumusnya? Di sini sudah ya. TB itu rumusnya batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya itu 21. 21 dikurangi 0,5 dapatnya 20,5. Bisa ya? Jadi ini 20,5 ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas ini untuk setiap kelas ini sama gitu ya. Yang mesti di kelas ini kita hitung panjangnya. Cara menghitung panjangnya ya dicacah saja. Ini kan 1 sampai 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 satuan gitu ya. Nah, sama saja kalau teman-teman menghitung ini. 21, 22, 23, 24, 25 ya. Ada 5 satuan. Nah, kemudian S1 itu adalah frekuensi kelas modus yang ini dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini untuk menentukan S1. 25 dikurang 22 ini dapatnya 3. Ya, S1-nya 3 ditambah dengan S2. S2 adalah frekuensi kelas modus ini dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Ini untuk menentukan S2-nya. 25 dikurang 23 dapatnya 2. Nah, sudah tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini 20,5 ditambah dengan 5. Pelan-pelan saja ya. 3 per 5. 3 tambah 2, 5 ya. Ini 5 kita bisa coret. Nah, dapatnya, ya oke, kita batasi dulu ini. 20,5 ditambah dengan, ini sisa 3 berarti. Dapatnya 20,5 tambah 3, 23,5. Tapi ini kan dalam satuan ribu rupiah ya. Berarti ini kita kali 100.000. Oke, ini kalau kita kali 100.000 dapatnya 2.350.000. Sudah, inilah modusnya teman-teman. Coba kita cek. Nilai modusnya lebih dari 2.400.000, salah. Ya. Kemudian nilai modusnya kurang dari 2.300.000. Ini juga salah. Berarti pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 1 dengan pernyataan kedua, ya. Ingat teman, ini intinya ya. Ini saya berikan dulu stabilo supaya teman-teman semua bisa memberikan menandai rumus-rumus yang penting. Yang ini. Oke, yang tadi juga teman-teman boleh di screenshot ya. Yang rumus modus dengan median atau kuartil yang di sini gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nomor 8, coba diperhatikan dulu soalnya. Ya, oke, waktu habis ya. Perhatikan data pada tabel di samping, masih data berkelompok. Pilih pernyataan yang benar terkait data tersebut. Oke, ini kita akan mencari kuartil atas, kuartil bawah, jangkauan antar kuartil dengan kelas median. Wow, ini banyak ya. Kita akan menggunakan rumus kuartil atau ya, yang ini. Seperti itu ya. Yang TB tambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Seperti ini.
TB tipe bawah kuartil kelas, kemudian panjang interval kelas, ini N adalah banyaknya data yang di sini, FK adalah frekuensi kumulatif, dan F adalah frekuensi kelas kuartil. Langkah yang pertama yang dicari di sini adalah kita cari dulu di mana letaknya kuartilnya, gitu ya. Berarti kita lihat dulu di mana kelas kuartil. Jadi kalau Q1 yang mau dicari, berarti kita cari di mana letak Q1. Kalau Q2 dicari, di mana letak Q2, dan kalau Q3, di mana letak Q3, gitu ya. Nah, tentunya dengan menggunakan rumus I/4N. Coba kita kembali ke sini. Nah, misalkan kalau kita mau cari dulu kuartil atas Q3, ya. Nah, kalau Q3 berarti kan tadi I/4N ya, di sini saya tulis. Nah, I itu penggantinya 1, 2, 3. Kalau misalkan Q3 yang dicari, berarti kita masukkan I-nya adalah 3. Oke, maaf, ini saya mau hapus dulu ya, karena saya mau menyiapkan satu kolom yang di sini adalah kolom FK. Ya, ini bukan fakultas kedokteran ya, tapi frekuensi kumulatif. Caranya menentukan frekuensi kumulatif masih ingat di kelasnya teman-teman semua? Caranya itu ini kita tulis dulu ya, 2, kemudian jumlahkan ke bawah 2 tambah 3, 5, jumlahkan ke bawah ini 10, jumlahkan ke bawah ini 19, jumlahkan ke bawah 26, jumlahkan ini 29, dan jumlahkan ini ada 30. Berarti N-nya ini adalah 30. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, I/4N ya. Misalkan kalau kita mau cari Q3, berarti I-nya diganti dengan 3. 3/4 N. N-nya itu adalah 30. Ini 3 dikali 30, 90 ya. Dibagi 4 dapatnya 22,5. Nah, sekarang kita cek 22,5 ini di mana masuk ya? Tentunya di sini. Gitu ya. Karena ini antara 20 sampai 26. 22,5 itu ada di sini. Di bawahnya 26 sedikit ya. Berarti ini adalah kelasnya Q3. Ya, paham ya? Kemudian untuk misalkan Q1, ya ini kita sekalian langsung saja ya untuk menentukan kelasnya berada. Q1 ini berarti I/1/4. Maaf ya, ini bukan I. 1/4 dari 30. Dapatnya berapa teman? Itu dapatnya 7,5. 7,5 ini masuk di mana? Masuk di sini. Berarti ini letaknya untuk Q1. Oke, paham ya? Kemudian median. Median itu sama saja dengan Q2. Ya. Berarti 2/4 dari 30. 2 kali 30 itu 60. Dibagi 4 itu dapatnya 15. 15 itu masuk di mana? Di sini. Ah, berarti ini letaknya untuk Q2. Ternyata ini benar ya. Ini kelas median adalah 64 sampai 71, ini benar. Nah, sekarang coba kita cari. Yang pertama ini Q3, rumusnya adalah TB ditambah dengan P, ya, 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif per F. Oke. Nah, TB-nya, TP bawahnya berarti yang ini. 72 dikurangi 0,5 gitu ya. Berarti 71,5. Saya tuliskan. Nah, batas bawah ya 72 dikurangi 0,5 dapatnya 71,5. Oke. Panjang kelasnya hitung 72 sampai 79. 72 itu sampai 79 dapatnya 8 ya. Ini 3/4 N tadi sudah kita dapat. Yang ini 22,5 dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas kuartil. Yaitu ini kan kelas kuartilnya ya. Sampai di sini. Yang sebelumnya itu adalah yang 19 ini. Ah, di sini. Kemudian F ini adalah frekuensi kelas kuartil. Adalah yang 7. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ditambah dengan 8. 22,5 dikurangi 19 dapatnya 3,5 per 7. Oke. Dapatnya di sini 71,5 ditambah dengan 8 dikali 3,5 dapatnya 28 per 7. Ya, ada per 7-nya. 71,5 ditambah dengan 28 bagi 7. Ini dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya 4. Berarti 75,5. Oke. Ini berarti benar. Nah, kemudian Q1. Dengan menggunakan rumus yang sama. TB
ditambah dengan panjang kelas, kita ganti 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif per F ya. Oke, semoga teman-teman semua ini bisa paham dengan alurnya ya. Saya yakin teman-teman pasti paham. TB-nya berarti yang ini, 56 dikurangi 0,5, itu dapatnya 55,5. Bisa ditambah dengan panjang kelas untuk semua kelas ini sama, ini 8. 1/4N berarti yang ini, 7,5 guys. Dikurangi frekuensi kumulatif, yang sebelumnya berarti yang ini, 5. Per F, ini yang ini, 5 juga ya, sama. Kebetulan sama ya. 55,5 ditambah dengan 8 kali 7,5 dikurangi dengan 5 itu 2,5 per 5. Jadi 55,5 ditambah 8 kali 2,5 itu 20 ya. 20 per 5. Di sini 55,5 ditambah dengan 20,5, 20 bagi 5, 4. 55,5 ditambah 4 berarti 59,5. Jawabannya betul tidak? Oh, salah ini ya. Di sini 60,5. Berarti ini salah. Kemudian jangkauan. Jangkauan antar kuartil yaitu Q3. Rumusnya ini adalah Q3 dikurangi Q1. Berarti 75,5 dikurangi 59,5 itu dapatnya 16. Nah, ini benar ya. Berarti yang benar di sini adalah pernyataan 1, 3 dengan 4. Bisa paham tidak ini teman-teman ya? Coba nanti teman-teman semua ikuti saja polanya ya, diikuti polanya dan disimak pelan-pelan supaya teman-teman semua bisa paham ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 9, silakan. Ya, meskipun ini saya mau jadikan oleh-oleh, tapi saya berikan langkah awal ya teman, supaya teman bisa cari sendiri dulu di rumah ya. Caranya itu kita buatkan dulu 2 kolom tambahan. 2 kolom tambahan seperti ini ya. Apa kolom yang di sini? Di sini adalah nilai tengah atau XI biasanya. Ya, dan jelas di sini katakanlah misalkan NI. Nilai tengah ya. Di sini adalah F dikali NI. Caranya menentukan NI ini adalah dijumlahkan ini kemudian dibagi 2. Jadi NI rumusnya ini adalah batas bawah ditambah dengan batas atas per 2. Jadi 60 ditambah 62, ini 60 ditambah dengan 62 per 2. Ini dapatnya nanti 61 gitu ya. Nah, jadi begitu seterusnya, begitu seterusnya. Kemudian ini dikalikan di sini, F ini dikalikan dengan 61 dapatnya nanti di sini. Ini 305. Nah, sudah, nanti dijumlah. Ya, ini saya pandu ya, teman-teman semua nanti lanjutkan coba ya. Ini dijumlah berapa jumlah frekuensinya? Ini 100 ya, karena tadi sudah dikatakan 100. Ini tidak usah ini dikosongkan saja. Nah, ini yang dijumlah ke bawah ini, dijumlah. Jadi nantinya rumusnya ini adalah jumlah dari FNI dibagi dengan jumlah frekuensi. Nanti teman-teman cari berapa nilainya di sini. Kemudian dibagi dengan 100 gitu ya. Nah, itulah jawabannya. Nanti teman-teman semua coba cari ya, ini sebagai latihan, diskusikan dengan rekan-rekannya, saling mengkoreksi satu sama lain ya. Belajar kelompok untuk menentukan jawaban dari soal-soal yang diberikan apakah di kelas ataupun di ruang tentor di sini. Oke, saya kira demikian dulu untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.